Perkenalkan, nama saya Putri Sophia Rajasa dengan NIM 72114191178. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang formulir dan laporan basis data. Basis data textbook. Pengertiannya yaitu, basis data textbook terdiri dari 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena memiliki nilai yang sama. Tabel student berisikan, yang pertama ada first name, yang kedua last name, yang ketiga book name, dan yang keempat copies to sell. Field kunci dari tabel ini ditampilkan dengan huruf yang tebal. Berikut adalah contoh gambar tabel dan field pada basis data textbook. Yang pertama itu ada tabel student yang berisikan field first name, last name, book name, dan copies to sell. Lalu ada yang kedua ada tabel book. Fieldnya berisi book name, title, author, dan price. Lalu ada tabel intersect yang fieldnya yaitu ada book name dan class name. Lalu ada tabel class yang fieldnya berisi class name dan enrollment. Nilai-nilai pada tabel student. Berikut adalah contoh gambar dari nilai-nilai pada tabel student, yaitu ada yang di first name, ada isi yang di last name, ada book name, dan copies to sell. Membuat formulir. Kita dapat menggunakan formulir untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Formulir bukan hanya memudahkan entry data, tapi juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu. Selain untuk melihat data dengan lebih mudah dan entry data, formulir dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbook, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1000 dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Nilai dalam tabel book. Ini ada contoh gambar book tabel dan beserta isinya. Ada book name, first name, last name, dan price. Ini adalah tampilan layar basis data textbook. Ini lagi diperlihatkan dengan mengklik yang table ya. Ada book, class, instruction, dan student. Yang kedua ini adalah layar awal untuk pembuatan formulir, yaitu mengklik object forms, lalu mengklik create form by using wizard. Setelah itu, memilih field dari table. Seperti ini gambarnya. Lalu memilih masing-masing field dari tabel student. Setelah itu, ubahlah nama formulir tersebut sesuai yang dibutuhkan ya. Setelah itu, dapat menghasilkan student data entry form, yaitu ada first name, bisa input first name, last name, book name, dan copies to sell. Lalu buku yang harus dijual harus berjumlah 10 atau kurang dari 10. Jika tidak akan muncul tulisan seperti ini. Students may sell no more than 10 books. Tampilan desain dari formulir entry data siswa. Ini seperti ini. Student data entry formnya yang awal. Lalu selanjutnya mengubah peraturan untuk nilai nomor. Lalu selanjutnya ada pembuatan laporan, yaitu pada layar awal klik object report, lalu klik create report by using wizard. Lalu muncullah laporan jumlah siswa yang terdaftar pada satu kelas. Query basis data textbook. Yang pertama ada memilih tabel untuk query. Jadi di awal ini, di tampilan awal ada pembuatan memilih query, lalu memilih tabel apa yang dipilih untuk dijadikan query. Query berdasarkan contoh siap diselesaikan. Ini gambar ini merupakan contoh gambar query yang sudah siap untuk diselesaikan setelah memilih tabel sebelumnya. Membuat query dengan batasan. Ini adalah cara contoh gambar untuk membuat query dengan membatasi harga agar kurang dari $75 dan lebih dari $100. Query parameter. Akses memungkinkan adanya query parameter, yaitu query yang tidak memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Misalkan pembuat keputusan ini mencari harga buku yang amat rendah atau amat tinggi.
Pembuat keputusan dapat mengodekan jumlah harga dalam query. Query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Query yang membutuhkan field data lebih dari satu tabel mengharuskan tabel yang memberikan nilai field ini maupun tabel yang digunakan untuk menavigasi antara tabel-tabel ini juga dimasukkan ke dalam QBA. Penggabungan dan perhitungan field data. Karakter-karakter pada field data dapat digabungkan dengan karakter field text lain. Field numerik dibutuhkan untuk melakukan operasi numerik. Operasi ini dapat berada dalam suatu query sehingga nilai-nilai dalam basis data tersebut tidak harus dirubah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.